selamat bergabung di tempat ini. Terima kasih. Saya menyapa dengan penuh kasih pimpinan Kepala Satuan SMA Negeri 11 Maluku Tenggara, para Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang berkenan hadir, rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat, para pegawai, semua keluarga besar SMA Negeri 11 Maluku Tenggara. Di kesempatan ini saya berterima kasih Bapak Ibu berkenan turut dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif pada lingkungan sekolah yang menjadi bagian dari tugas aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 ini. Sebelumnya izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan penyertaannya. Kita semua dapat diperkenankan kumpul bersama di saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan penuh syukur dan sukacita untuk setiap tanggung jawab kita. Marilah mengawali kegiatan diseminasi ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita sejenak kita membuka dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Setelah ini saya akan masuk pada kegiatan inti, yakni diseminasi penerapan budaya positif pada lingkungan sekolah. Merupakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Saya Makaria Damiana Fautmir sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Di kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran sedikit kepada Bapak Ibu guru bahwa pada akhir materi budaya positif, kami diberikan kesempatan untuk memberikan pengimbasan, yakni diseminasi. Kami mencoba untuk menyampaikan, menyalurkan kepada rekan-rekan guru sekalian agar kedepannya Tuhan sayang materi yang kami dapatkan ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Izinkan saya mengenalkan Ibu fasilitator saya dan Ibu pengajar praktik. Ibu fasilitator Ibu Betty Corlina Rumpoda SPD. Beliau adalah fasilitator untuk kelas 10.6 pada pendidikan guru penggerak angkatan 10 wilayah Maluku. Beliau adalah salah satu guru bahasa Indonesia pada SMA Negeri 50 Maluku Tengah. Ibu Laurencia Yamlea SSIGR merupakan guru pengajar praktik saya pada kelas 10.6 Provinsi Maluku, khusus pada wilayah Maluku Tenggara. Jadi kedua ibu guru hebat ini yang akan mendampingi saya selama proses pendidikan guru penggerak. Iya, konsep dalam budaya positif yang akan saya bagikan atau imbaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian terdiri dari yang pertama teori kontrol, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang ketiga 3 motivasi perilaku manusia, yang keempat hukum konsekuensi dan restitusi, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan ketujuh 5 kebutuhan segitiga restitusi dan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir kesimpulan. Jadi dalam konsep ini lebih banyak pada teori-teori dasar yang mana menurut saya bersama Bapak Ibu sekalian kita dapat sharing bersama dan berbagi terkait dengan konsep budaya positif di kurikulum Merdeka saat ini. Yang pertama teori kontrol. Teori kontrol yang akan dikembangkan dan pada waktu selanjutnya ini digagas untuk diperkuat pada kurikulum Merdeka ini dikembangkan oleh Dr. William Gleiser. Jadi sekarang ini ada beberapa ahli punya pandangan dan teori sudah mulai dipakai dalam sistem pendidikan
di negara kita, yang mana akan menitik beratkan pada bagaimana pemahaman akan hakikat-hakikat hidup manusia dan bagaimana sisi pendidikan melihat fungsi kontrol itu sendiri bila diterapkan dalam konteks pendidikan. Di sini ada 4 ilusi yang ingin diluruskan dari miskonsepsi yang selama ini kita maknai dalam konsep kontrol sebagai manusia pada umumnya. Yang pertama, guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik perilaku baik maupun yang tidak baik, yang disukai maupun yang tidak disukai. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Dia punya dasar teori, dia ikut pada konsep umum. Bila murid melakukannya, berarti murid tersebut mengizinkan dirinya dikontrol, karena bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini harus kita pahami secara cermat, karena ada hal yang menurut teori kontrol bisa dijalankan atau diterapkan ketika guru dan murid itu mempunyai koneksi yang tepat. Dalam hal ini misalnya petunjuk atau instruksi apapun yang disampaikan oleh guru diterima dengan secara sadar dan sepenuh hati oleh murid untuk dia menjalankan. Dengan begitu fungsi kontrol dalam makna positif itu bisa dijalankan. Jadi ilusi guru mengontrol murid sepenuhnya dalam semua konteks itu yang perlu kita kaji kembali dan kita tempatkan pada fungsinya yang sebenarnya. Ilusi yang kedua, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan ini lebih mengarah pada bujukan. Merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kadang kita memberikan instruksi, tugas atau pengarahan kepada murid. Ada murid yang secara sadar dia langsung melaksanakan. Tapi ada murid yang dia memerlukan rayuan, bujukan. Nah, dari sisi tertentu kita merasa bahwa bujukan atau rayuan tersebut itu baik untuk dia. Tetapi melalui teori kontrol Dr. William ini, dia menjelaskan bahwa ilusi tersebut sebenarnya belum efektif. Karena bujukan dan rayuan itu mempunyai dampak yang ada positifnya tapi lebih banyaknya negatif. Anak akan lebih banyak bergantung atau bersandar sama kita. Atau dia memerlukan bujukan lagi dulu baru dia secara tidak dengan kehendak hati untuk melakukan sesuatu dengan sadar, tapi harus dengan rayuan dulu, kata-kata manis baru dia mulai melakukan. Itu mempengaruhi fungsi kontrol dari anak itu sendiri dan kita sebagai guru. Ilusi yang ketiga, kritik dan membuat orang menjadikan sebelumnya, misalnya dalam lingkungan keluarga maupun bapak ibu guru. Kenyataannya banyak pengalaman, misalnya kamu ditegur, diberikan tindakan, misalnya pada era dulu kan hukuman itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai sesuatu yang berupa motivasi atau nasihat atau teguran yang sebenarnya bersifat baik, tetapi misalnya dipasarkan dalam bentuk keras atau kasar. Tetapi kita pada zaman dulu kita melihat bahwa itu bentuk pendidikan atau didikan ajaran yang baik. Tetapi kalau dihubungkan dengan pendidikan saat ini, semua itu akan bergeser karena pola hidup, karakter, kepribadian anak-anak saat ini sudah berbeda dengan kita pada era yang dulu. Ilusi yang keempat itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini salah satu pertimbangan Dr. William yang perlu kita guru era ini harus kembali merefleksikan dan memahami konsep orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kalau dalam tingkatan pendidikan usia dini, PAUD, TK, atau SD, konsep memaksa ini tidak sepenuhnya negatif kalau kita lihat. Karena anak masih tetap dibimbing dalam proses tumbuh dan kembang. Tapi pada usia pendidikan menengah SMA, SMK di mana anak sudah mampu berpendapat, anak sudah mampu memutuskan sesuatu sebenarnya, tetapi kita masih tetap mengontrol penuh, secara penuh tanpa mau mendengarkan apa yang ingin dia ungkapkan atau apa yang menjadi pendapatnya. Jadi ilusi ini perlu kita pahami supaya kita bisa mengubah
konsep atau pendekatannya berdasarkan teori kontrol yang ada. Ya, keempat ilusi ini yang dikembangkan dan akan terus disebarkan kepada semua Bapak Ibu guru, bukan hanya kepada kami guru penggerak, tetapi bisa mengimbaskan dan memberikan pemahaman kepada rekan-rekan guru lainnya. Lalu bagaimana seseorang bisa berubah dari pendekatan stimulus respon, yakni keempat ilusi tadi, kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey dalam bukunya, dia menjelaskan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita, dalam hal ini mindset atau pola pikir. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di sini coba dirampungkan dalam tabel stimulus respon dan teori kontrol. Pada umumnya kita melihat bahwa kebutuhan kita itu sama berdasarkan kita sebagai individu makhluk sosial. Tetapi dalam teori kontrol itu kadang kita melihat bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Setiap orang punya pemahaman akan berbeda atau gambaran akan berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol ingin menjelaskan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Saya untuk poin ketiga nih, saya senang karena di sini itu kita selalu menerima perbedaan pendapat dan kita berusaha untuk memahami pendapat yang ada antara rekan guru satu dengan yang lain. Dan itu yang perlu kita kuatkan di era sekarang. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu yang perlu kita pahami. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Jadi gagasan ini yang sekarang itu terus diimbaskan, terus disampaikan ke semua orang, baik itu guru, orang tua, pemangku kepentingan ataupun masyarakat, bahwa kita harus membiasakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Karena dampaknya sangat besar. Banyak hal yang berujung negatif bila kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita rayu tidak mau, kita paksa. Yaitu stimulus respon masih melihat bahwa kajian itu ada. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi terlepas dari rujukan, bagaimana kita punya cara supaya dalam bentuk interaksi komunikasi, supaya terlepas dari rujukan kita bisa tetap menggerakkan anak maupun dalam bentuk kerja. Yang terakhir, dia berpikir itu modal berpikir, kalau tidak menang kalah. Tetapi di teori kontrol dia menjelaskan berpikir menang dan menang. Sekalipun kalah, dia harus diarahkan kembali berpikir positif. Sekalipun dia tidak mendapat peringkat 1, tetapi dia punya usaha itu patut diapresiasi. Dan itu tetap terkategori menang. Ya, dari stimulus respon dan teori kontrol ini, kita akan lanjut pada disiplin. Untuk disiplin ini, sebelum saya melanjutkan, saya izin menyampaikan bahwa ini hanya berbagi ilmu. Ini Bapak Ibu guru ada yang lebih senior dari saya, jadi tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya menyampaikan apa yang dapat saya peroleh di pendidikan dan saya bisa mengimbaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Ini berhubungan dengan kurikulum juga ini. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cukup melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi Ki Hajar Dewantara sekarang menitik beratkan merdeka itu bukan hanya dalam konteks belajar, tetapi membentuk diri, mengontrol diri, dan membangun disiplin itu sendiri. Kalau kita dalam usia jenjang dewasa, kita sudah mampu untuk membentuk itu secara mandiri.
tetapi untuk anak-anak mereka memerlukan dukungan. Tetapi hal-hal kecil misalnya yang selalu mereka alami dalam lingkungan keluarga itu akan secara tidak langsung bentuk mereka satu demi persatu untuk tahap-tahap membentuk karakter mereka. Kalau misalnya mereka sampai tidak bisa untuk mengontrol atau membentuk disiplinnya, maka lingkungan sekolah itu menjadi wadah untuk membantu mereka dari luar. Atau di sini dikatakan wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Atau misalnya bagi Bapak Ibu dalam lingkungan keluarga. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kalau anak sudah mampu memiliki motivasi internal untuk mendidik dia secara khusus tentang disiplin, maka pihak luar itu akan hanya turut membimbing saja. Tidak lagi mendisiplinkan dia karena dia sudah mampu mengikuti disiplin dirinya sendiri dari motivasinya. Tapi bila dia belum bisa, maka kita sebagai guru dalam lingkup pendidikan yang menggerakkan untuk mendisiplinkan anak tersebut. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sempat mempelajari bagaimana konsep kurikulum merdeka itu, apa yang dikehendaki kurikulum merdeka itu, dia menitik beratkan pada anak itu secara sadar belajar sendiri sesuai dia punya mau. Menitik beratkan pada kebutuhannya, menitik beratkan pada apa yang dia inginkan, apa yang dia impikan. Jadi kita diarahkan untuk terus menuntun, membimbing, memfasilitasi anak pada setiap kegiatan dalam proses pembelajaran. Ya, ada pemikiran lain yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara oleh ahli Diane Gosen. Dia menjelaskan dari asal atau arti kata disiplin itu sendiri yang berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, disciple atau murid. Jadi kata disiplin itu dalam bahasa Latin itu belajar. Dia punya arti kata dasarnya, harfiah etimologinya belajar. Arti lainnya juga murid atau pengikut yang sering kita artikan mengikuti atau mengikuti aturan yang berlaku. Oh, itu orang disiplin. Karena arti kata secara etimologisnya itu artinya belajar dan mengikuti. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, orang-orang filsuf pada era-era Yunani kuno. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi saya ingat pernah satu kali Bapak Lau sharing satu kisah seorang tokoh inspirasi Australia, nama Nick ya Bapak Lau, yang kekurangan pada fisik, tidak memiliki kaki dan tangannya juga tidak lengkap. Tetapi saya mau melihat bahwa motivasi intrinsiknya itu sangat kuat untuk dia secara positif. Jadi dia tidak melihat kekurangan fisiknya sebagai kelemahannya, tetapi dia menjadikan sebagai kekuatannya kembali. Jadi nilai-nilai kebajikan dasar ini disepakati, merupakan kesepakatan bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi dia menjadi payung besar. Nah, saya yakin dan percaya kalau berhubungan dengan karakter, Bapak Ibu kita sama-sama memahami bahwa anak dalam perkembangan baik akademik maupun secara psikis itu memerlukan itu namanya nilai-nilai karakter yang baik. Itulah yang akan menjadi payung besar sebagai sumber bagi anak-anak itu sendiri. Ya, yang dimaksudkan hanya berada pada sifat-sifat positif manusia yang disampaikan oleh
dan diperkuat oleh Dr. William dari teori kontrol itu sendiri. Jadi ini beberapa contoh saja, ada banyak nilai-nilai positif manusia yang bisa dijadikan nilai. Kita akan melihat semua nilai ini bisa mereka capai, mereka dalami, mereka maknai, tetapi kita melihat dulu apakah mereka punya motivasi yang sesuai. Ada 3 konsep yang dikembangkan oleh Diane Gossen untuk motivasi perilaku manusia, yang secara spesifik dia menggambarkan pada lingkup pendidikan. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu kita sering temukan dalam keseharian kita dan proses kita dengan anak-anak. Ada anak-anak yang dia mengerjakan tugas, dia tahu dan tidaknya itu dia kerja yang penting cepat kumpul, kalau itu dia dapat hukuman. Atau dia datang terlibat tetapi dia tidak merasa nyaman. Dan itu menunjukkan satu motivasi perilaku manusia. Ya, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu yang ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan tidak nyaman akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul. Ada hal yang dia mengharapkan dalam bentuk imbalan, tidak secara sadar mendalami maksud motivasi dari perilakunya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ketiga ini yang kita semua diarahkan untuk kembangkan pada anak. Jadi setidaknya meminimalisasikan motivasi pertama dan motivasi kedua. Setidaknya anak itu benar-benar dia mengerjakan tugas karena dia ingin mengenal atau dia ingin mendalami pekerjaan yang ada. Dia ingin memahami tugas-tugas yang ada. Dia ingin untuk berkembang satu tahap lebih dalam proses pembelajaran. Bukan hanya dia ingin memperoleh nilai yang tinggi atau dapat ujian dari ibu guru atau misalnya menghindar hukuman. Tapi benar-benar dia pahami. Itu yang sekarang digagas untuk diperbiasakan, dibudayakan dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Ya, di sini ada singgung tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Saya ambil dia punya bagian inti saja. Kalau secara teori, hukuman ini diartikan bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, yang biasanya kita alami sehari-hari. Misalnya, anak tidak boleh terlambat. Dalam peraturan itu, anak terlambat, dia tidak dalam peraturan tertulis sekolah misalnya, dia melanggar itu memperoleh teguran pertama atau teguran kedua dan seterusnya. Tetapi kadang kita, anak sudah terlambat, dia tidak ikut apel, kita langsung spontan, kamu lari ke lapangan, atau kamu harus mengerjakan ini. Jadi, kalau misalnya ada yang punya kehadiran di bawah 100%, dia akan mendapatkan konsekuensi. Karena sudah ada kesepakatan bersama, lalu dibuat bersama oleh guru dan murid. Lalu konsep ini kita bisa mengukur. Misalnya dalam kesepakatan mengerjakan tugas kurang dari, misalnya tugas ada 5, kurang dari 3 misalnya, kamu akan memperoleh konsekuensinya seperti ini. Atau misalnya contoh sederhana, di dalam ruangan, dalam proses pembelajaran menumpahkan air di atas meja, ya kamu harus membersihkan. Karena itu yang kamu lakukan. Dalam kesepakatan misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi hukuman dan konsekuensi itu dia punya pemahaman secara teori seperti itu. Lalu bagaimana dengan restitusi? Restitusi kita lebih kenal dengan istilah perbaikan atau penyelesaian persoalan. Jadi restitusi dia lebih pada perbaikan atau penyelesaian persoalan secara positif. Dia tidak mengarah pada konsep hukuman yang negatif, tetapi mengarah pada konsep yang positif. Berikut ini beberapa contoh tindakan guru yang coba saya buat. Lalu saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk memilih dari 4 tindakan yang terjadi antara guru dan murid ini. Apakah ini hukuman atau ini konsekuensi? Ya. Kalimat yang pertama, Andika diminta memungut sampah yang telah dibuang di dalam taman rumah kelas. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya?
Yang pertama, coret di sini sedikit. Coret nanti. Nah, ya. Hukuman. Yang kedua, Moses berlari keliling lapangan sekolah karena terlambat masuk sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, Aurelia mengerjakan tugas fisika Lea yang telah dirobeknya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keempat, Intan disuruh melepaskan sepatu biru yang dipakainya ke sekolah selama waktu sekolah karena melanggar aturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ini saya boleh minta pendapat dari Bapak Ibu. Yang pertama dan yang kedua dikatakan hukuman. Yang ketiga dan yang keempat dikatakan konsekuensi. Saya boleh minta pendapat dari Bapak Ibu. Mengapa yang pertama, kedua disebut hukuman, yang ketiga, keempat disebut konsekuensi? Supaya kita bisa sharing sama-sama, karena dalam kenyataannya kita akan ada pada posisi di mana hukuman dia bisa bermakna konsekuensi dan konsekuensi itu terlihat seperti hukuman. Ya, Ibu An, silakan. Kalau menurut beta, untuk yang pertama bukan hukuman tapi konsekuensi, karena dia siswa diminta untuk memungut sampah dan dibuang di dalam taman bunga kelas. Yang telah dia buang dia, untuk dia harus memungut sampah, itu bukan hukuman. Tetapi untuk Moses berlari keliling berarti itu karena dia melanggar aturan sekolah juga, sehingga dia harus mendapat hukuman. Mungkin itu. Kemudian Aurelia mengerjakan ini, itu juga karena konsekuensi, karena kesalahan dia, jadi harus kerjakan itu. Kemudian Intan disuruh melepaskan sepatu, itu juga hukuman karena dia melanggar aturan sekolah. Mungkin itu, Ibu. Oh, jadi dari Ibu An ada sedikit perbedaan. Ini konsekuensi, yang ini hukuman, ya? Ya. Bisa dari Bapak Ibu yang lain, supaya kita sama-sama mencoba untuk memahami makna konsekuensi dan hukuman yang ada. Jadi menurut Ibu An, Andika diminta memungut sampah nih karena dari kelalaiannya yang telah buang sampah pada taman bunga kelas. Jadi itu merupakan konsekuensi. Oke, Ibu Ulfa silakan. Iya, kalau untuk poin 1 dan 2 kita pertahankan itu bentuk hukuman, karena mereka, misalkan yang poin pertama, Andika diminta memungut sampah yang telah dibuang, berarti itu yang telah dibuang Andika melakukan kesalahan. Berarti itu masuk kesalahannya, hukumannya harus memungut yang ada, itu masuk di hukuman. Kemudian untuk yang Moses berlari keliling lapangan, Moses sudah tahu, misalkan kita punya jam masuk ke sini jam 7.15, tahu bahwa siswa sudah ada di lingkungan sekolah. Tapi Moses datangnya lebih dari jam 7.15, berarti hukumannya harus berlari keliling kelas. Jadi itu masuk di hukuman. Oke. Ya itu mungkin lagi di atas saja. Dan Oke, berarti tetapnya sama. Ada lagi? Oke, mari kita pahami sama-sama. Ya, Andika diminta memungut sampah yang telah dibuang dalam taman bunga kelas. Dia diminta untuk memungut kembali sampahnya karena dibuang di taman kelas. Itu adalah contoh konsekuensi. Karena pertama, dia tidak terlalu berat secara fisik. Kedua, ada kesepakatan terkait misalnya kebersihan kelas atau taman atau berhubungan kebersihan sekolah yang harus dia patuhi kembali karena dia telah melanggar. Jadi yang tadi seperti saya bilang, kadang konsekuensi kita lihat sebagai hukuman, kadang hukuman yang bersifat harus kita lihat sebagai konsekuensi, dan itu kita sama-sama bisa saling berbagi untuk mendapat satu hasil yang sama. Yang kedua, Moses berlari keliling lapangan sekolah karena terlambat masuk, itu hukuman. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada dalam peraturan atau tata tertib satu sekolah pun yang terlambat lari. Guru memberikan anak hukuman lari, berarti itu bersifat hukuman karena tidak terencana. Seperti itu. Yang ketiga, Aurelia mengerjakan tugas Lea yang dirobeknya, itu konsekuensi karena memang kelalaiannya, dia merusak tugas temannya, jadi dia harus membantu untuk memperbaiki. Yang keempat,
Intan disuruh melepas sepatu biru yang dipakainya ke sekolah selama waktu sekolah karena melanggar aturan sekolah. Sini ada konsekuensi, sini ada hukuman. Mari Bapak Ibu, ini adalah hukuman. Kenapa ini ini disebut hukuman? Anak lepas sepatu sepanjang waktu sekolah itu mempengaruhi psikis. Apalagi ini seorang perempuan. Karena melanggar aturan sekolah sepatu, kita ingat kembali tatip, tidak ada tatip yang bilang lepas sepatu. Tetapi kita biasanya itu spontan kita mengarahkan lepas sepatu, gitu ya. Tapi kalau dari secara teori kalau kita pahami ini termasuk hukuman karena anak lepas sepatu selama jam pelajaran. Itu satu sisi dari fisik dengan psikis akan mempengaruhi anak. Jadi ada hal yang kita lihat itu hukuman, tetapi ternyata itu konsekuensi. Ada yang dia bersifat halus tetapi dari psikis itu merupakan hukuman. Nah itu yang perlu kita pahami dengan bersama-sama saling berbagi seperti ini. Ya, dari teori kontrol, motivasi dan motivasi perilaku, nilai kebajikan, sekolah diarahkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dia bersifat abstrak, lebih mengarah pada nilai-nilai kebajikan yang ada. Jadi misalnya di sekolah nilai disiplin kita tekankan, maka keyakinan kelas itu nilai disiplin itu harus kita kaji supaya diterapkan dalam setiap perilaku anak di sekolah. Jadi lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi saya kasih contoh misalnya dari keyakinan kelas itu jangan terlambat. Kalau bahasa jangan terlambat itu maknanya lebih pada konotasi negatif. Tetapi kita ubah ke konotasi positif, datang tepat waktu. Jadi seperti itu. Jadi sekarang itu diarahkan semuanya paradigmanya itu mengarah ke harus positif. Sekalipun tindakan itu negatif, dalam maknanya dia negatif tapi kita arahkan ke positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau lewat kegiatan surat pendapat. Jadi saya melihat bahwa bisa dilakukan oleh sekolah pada umumnya, bisa dilakukan khusus oleh wali kelas untuk keyakinan kelas di kelasnya sendiri atau pada guru mata pelajaran untuk penerapan keyakinan kelasnya pada proses pembelajaran. Yang berikut bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kalau kita lihat dia punya tahapan, urutan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan peraturan sekolah atau misalnya disepakati dalam proses tadi curah pendapat atau berkolaborasi. Setelah nilai kebajikan kita menyesuaikan dengan peraturan sekolah yang berlaku. Dari peraturan sekolah yang berlaku, dia mengerucut lagi ke kelas, ada kesepakatan kelas. Jadi misalnya tadi saya katakan ada kesepakatan kelas, jangan terlambat, kita ubah menjadi datang tepat waktu. Inilah yang menjadi kesepakatan kelas. Inilah kesepakatan kelas. Lalu masuk ke keyakinan kelas. Kalau berhubungan dengan datang tepat waktu, maka nilai disiplin. Itulah ya keyakinan kelas. Disiplin atau mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa mengkaji kesepakatan kelas apa yang misalnya diterapkan di kelas atau dalam konteks wali kelas maupun guru mapel. Lalu nilai-nilai apa yang tidak terlepas dari nilai kebajikan yang berlaku di sekolah. Misalnya pada kelas 7, hormat. Dia langsung merincikan. Hormat itu nilai keyakinan kelasnya, kesepakatan narasinya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, untuk konsep nilai ini ada dua metode pada tabel B, tabel T, tapi saya lebih fokus untuk dia punya narasi atau redaksinya yang bersifat positif. Yang berikut, dari keyakinan kelas pasti ada anak yang mengikuti, menaati.
Tapi ada anak juga yang akan baik sengaja maupun tidak sengaja lalai dan melanggar keyakinan kelas yang ada. Ini ada 5 posisi kontrol yang dikaji oleh para ahli terhadap kita guru yang selama ini kita terapkan dalam proses pendidikan. Jadi ini saya buat langsung dalam tabel sesuai materi yang diberikan. Di sini dikategorikan. Bapak Ibu boleh lihat ini 5 posisi kontrolnya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi yang pertama penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Jadi Bapak Ibu, saya izin ini saya menyampaikan sesuai pemetaan dari para ahli. Jadi dari kelima ini ada pembagian yang mana perilaku kontrol negatif yang di sini dikategorikan penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, perilaku kontrol positif teman dan pemantau, dan kontrol diri itu manajer. Lalu di atasnya ada tertulis identitas gagal, identitas berhasil atau sukses. Kalau saya ingat penjelasan dari Ibu Instruktur, ketika kita berada dalam kategori pertama dan kedua, kita bisa dikategori sebagai guru gagal dalam menangani permasalahan siswa. Kalau kita berada pada teman, pemantau, dan manajer, kita termasuk dalam kategori guru yang berhasil. Itu dari sisi siswa. Nanti sebentar kita akan lihat ke bawah. Dari sisi siswa akan melihat. Lalu dari kelima fungsi kontrol ini, 4 fungsi kontrol itu merupakan motivasi eksternal dari penghukum sampai pemantau. Dia memerlukan guru untuk harus mengajarkan, ada motivasi dari luar yang membantu dia. Kalau yang kelima manajer itu murni dari dia, guru tinggal membimbing dia dan dia secara sadar menyadari kesalahan dan memperbaiki. Seperti itu. Nanti kita lihat contoh, misalnya guru berbuat, penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berkata kasar. Saya jujur saya salah satu juga. Itu pengalaman sehari-hari itu. Ya, pada orang pembuat merasa bersalah, dia berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu kategorinya di pembuat orang merasa bersalah. Jadi pembahasannya lebih kepada murid. Lalu yang teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dia selalu menjadi malaikat penolong. Dia selalu seketika anak bermasalah, dia tetap akan membela. Jadi berteman, lebih bawahnya dalam konsep teman. Kalau pemantau, dia menghitung dan mengukur. Berarti nanti dia akan melihat kamu melanggar ini, kamu tahu aturan ini, lalu konsekuensinya bagaimana, seperti itu. Oh, kamu melanggar ini, aturan yang ada seperti ini, berarti konsekuensi itu pemantau. Kalau di manajer, dia akan mengajukan pertanyaan. Dia tanya dulu, kenapa sampai terjadi begini? Tadi bagaimana? Kenapa kok buat begini? Kok sampai marah? Jadi lebih tenang, pendekatannya lebih tidak dalam tekanan. Jadi anak-anak punya kondisinya berbeda. Lalu guru berkata, ini contoh-contoh bahasa. Misalnya pada penghukum, kalau kamu tidak melakukan saya akan ini, kamu akan ini. Jadi kita lebih banyak ketegasannya di penghukum. Kalau di pembuat rasa bersalah itu, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu membuat ibu nanti seperti ini, nanti ibu dimarahi, kamu sangat mengecewakan, kamu buat ibu, itu pembuat rasa bersalah. Yang teman itu lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah nanti bapak ibu yang bantu, sudah tenang nanti bapak ibu yang bicara. Nah itu bersifat teman. Kalau pemantau yang tadi, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi, dia lebih bersifat seperti itu pemantau. Kalau manajer itu, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut, dia lebih mengarah pada keyakinan kelas. Lalu kalau kamu memperbaikinya, bagaimana langkah-langkahnya. Jadi dia lebih mengarah untuk menggerakkan anak punya motivasi dari dalam. Hasilnya, kalau penghukum, kita semua sama-sama lihat bahwa anak itu pasti pemberontak.
ada yang pendendam, ada yang menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, dia pada akhirnya dia akan menyembunyikan. Misalnya dia belum menyampaikan pendapat ke ibu guru dulu, oh ini buat ibu guru nanti begini, kok membuat teman-teman nanti seperti ini. Jadi pada akhirnya dia tidak akan terbuka. Dia jadi menyembunyikan dan dia mencoba untuk berbohong, menyangkal dia punya perilaku. Kalau teman itu nanti pada akhirnya dia bergantung pada guru. Ada apa-apa dia akan datang cepat minta tolong di ibu guru. Kalau tidak ada ibu guru dia akan sulit. Itu fungsi kontrol dari teman. Yang pemantau dia akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi misalnya ya kita temukan di sini. Kalau misalnya kita perhatikan anak-anak terlambat, kita pantau berarti mereka akan ikut. Tapi kalau di luar pemantauan, pengawasan, mereka akan kembali seperti biasa. Kalau di manajer itu dia akan lebih pada menguatkan karakter. Dia akan fokus pada pengembangan karakternya. Ini respon murid. Jadi kalau terlalu sering hukuman, dia bisa katakan dia tidak peduli lagi. Dia tidak suka guru itu lagi. Lalu ya kalau pada pembuat rasa bersalah, dia akan lebih menyalahkan dirinya. Karena bahasa ibu itu menyalahkan dia sepenuhnya. Iya. Lalu untuk teman itu, kalau teman itu dia akan berpikir ibu guru itu dia punya teman, bapak guru itu dia punya teman. Jadi dia merasa begitu dekat itu dari sisi teman. Kalau pada pemantau, dia akan melakukan itu dia dapat apa dulu. Jadi gini, jika saya melakukan tersebut saya akan mendapat apa? Itu respon dari fungsi kontrol pemantau. Kalau yang manajer, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki diri? Atau saya menyelesaikan masalah ini dengan apa? Dia mencari restitusi atau mencari solusi sendiri. Kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Yang tadi saya bilang identitas gagal itu. Sama juga, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Yang ketiga ini karena dia menganggap sebagai teman itu. Jadi dia bergantung sebetulnya. Jadi guru itu sangat penting untuk dia. Yang pemantau murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi bukan hanya guru, peraturannya juga. Kalau yang kelima manajer, murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau dalam pemahaman ini dengan penjelasan dari para ahli instruktur, mereka menganjurkan kita sekarang itu mencoba untuk berada pada posisi manajer. Ini bagian terakhir, segitiga restitusi. Ketika kita sudah mampu menerapkan atau menempatkan posisi kontrol kita dalam manajer, maka penyelesaian masalah kita akan menggunakan segitiga restitusi. Ini bentuk penyelesaian masalah yang dianjurkan ketika kita sudah bisa menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Dia punya tahap yang pertama yang dibawa, menstabilkan identitas. Sebentar saya akan memutarkan satu video yang dalam bentuk skenario. Jadi di tahap pertama menstabilkan identitas ini, kita akan misalnya bertanya kejadian bagaimana, kenapa sampai kamu lakukan itu, dia akan jelaskan. Lalu kita akan ada beberapa pernyataan-pernyataan inti atau kunci pada tahap ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita mengarahkan anak supaya dia memahami kalau kelalaiannya dalam pelanggaran ini harus dia pahami secara manusiawi, dia tidak terlepas dari kurang atau dari salah. Atau misalnya dia tidak bisa mengontrol emosi, itu kita bisa mengarahkan bahwa orang lain juga ada waktu tertentu tidak bisa mengontrol emosi. Jadi bisa menstabilkan dia punya identitasnya. Kalau pada tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Dari komunikasi yang ada, kemudian kita harus mengarahkan anak supaya dia memahami, oh yang dia lakukan ini memang benar-benar salah. Yang dia lakukan ini benar-benar melanggar keyakinan kelas. Dan harus dipahami secara sadar, seperti itu. Lalu setelah kita sudah dapat dia punya validasi tindakan yang salah, maka kita bisa tulis, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya,
Aurelia dengan Moses berdebat soal misalnya buku atau pena dari Aurelia. Moses bisa saja menyampaikan dengan baik, tetapi Moses datang dengan marah-marah lalu bertindak dengan misalnya ringan tangan. Nah, jadi pada validasi tindakan salah ini kita bisa menjelaskan kalau Moses, kamu bisa pergi dan bicara baik-baik. Jadi dia punya validasi, dia punya tindakan, daripada kamu pergi marah-marah dan kamu bentak seperti itu. Nanti yang terakhir, maka kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah berlaku. Kalau misalnya kamu melakukan seperti itu, nilai keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Lalu solusi apa yang menurut kamu harus kamu lakukan? Jadi dia sendiri harus mencoba untuk melihat solusi apa yang bisa dia lakukan. Lalu kita memberikan alternatif solusi. Oh, kalau ini kamu bisa seperti ini. Jadi ini yang diarahkan untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah saat ini. Ini contoh yang coba saya. Ini salah satu tugas demonstrasi saya. Ya, saya berhentikan di sini dulu. Jadi ada dua kasus. Ini hanya kasus dalam skenario. Misalnya kasus pertama, Intan hari ini terlambat masuk sekolah. Dia bahkan tidak mengikuti apel pagi dan langsung menuju kelas. Aurelia sebagai ketua kelas kemudian melaporkan Intan kepada Ibu Yani selaku guru piket. Sehingga setelah apel pagi, Ibu Yani memanggil Intan untuk bertanya. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu bisa mengajak anak untuk menceritakan. Ya, jadi awalnya tuh menyapa, jadi menstabilkan dia punya situasi. Jadi kita bisa menyampaikan, oh ada anak lain juga yang ada. Jadi refleksi juga untuk kita. Ya. Ya. Jadi dia harus masuk sampai pada dia punya kesadaran sendiri. Ibu saya tidak sengaja juga. Jadi harus pada titik itu kita harus menggali sampai titik tersebut. Nah, setelah itu baru kita arahkan. Kamu ingat keyakinan kelas seperti apa? Setelah itu Bapak Ibu berikan dia nasihat, motivasi. Lalu arahkan mereka supaya mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu juga bisa berikan alternatif solusi. Jangan lupa selalu berikan apresiasi kalau misalnya mereka menyampaikan dengan jujur, mereka tulus untuk ingin memperoleh perbaikan. Jadi itu contoh gambaran segitiga restitusi yang diterapkan. Iya. Jadi sekarang memang kita semua yang awalnya suhu tinggi semua diturunkan pelan-pelan. Ini kenyataan sudah balik ke fungsi kontrak. Ini bagian terakhir. Ini lebih ke kita semua keseluruhan 5 kebutuhan dasar. Kadang anak mereka melakukan kesalahan karena kita tidak sadar kalau ada kebutuhan lain yang
ingin dia penuhi. Di sini kebutuhan yang dijelaskan yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup ini dari sisi bersifat fisiologi dan biologis. Kebutuhan bertahan hidup itu berhubungan dengan kebutuhan primer, makan, minum, rumah, kesehatan. Jadi kebutuhan bertahan hidup dijelaskan seperti itu. Yang kedua, kebutuhan penguasaan. Penguasaan ini lebih pada kemampuan, kompetensi, terampil, lalu didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Itu salah satu kebutuhan manusia. Lalu keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompetensi diakui, dihormati, dan ini meliputi self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang kebutuhan berikut kesenangan. Kesenangan itu ya kita semua tahu, bermain, tertawa, sesuatu yang membuat kita bahagia. Lalu yang keempat kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima itu berhubungan dengan koneksi sosial, meliputi keinginan untuk terhubung dengan orang lain, teman, keluarga, pasangan hidup, teman, binatang peliharaan juga, kelompok di mana kita tergabung. Dan yang terakhir kebutuhan yang bebas, akan kebebasan ini juga sangat penting, bebas berpendapat, bebas secara kemandirian. Lalu anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi semua ini pasti mengarahnya di kebutuhan dasar manusia. Ya, ini terakhir merupakan gabungan antara semua konsep pada disiplin positif. Ya, demikian hasil diseminasi saya. Ya, saya gunakan gambar ini karena ini era-era menjelang ini, jadi tidak bisa menggunakan sebarang foto ya. Jadi ya pasti Bapak Ibu juga memahami. Ya. Jadi kami punya semboyan itu, kalau kami punya salam guru penggerak. Kalau semboyan itu tergerak dari diri sendiri, bergerak dan menggerakkan orang lain. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu kesediaannya sampai selesai diseminasi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya memberikan waktu terakhir kepada Bapak Ibu, boleh memberikan masukan kepada saya, penguatan juga kepada saya, dan juga kepada kita semua. Tuhan sayang, ini baru saya, mungkin Tuhan sayang besok-besok ada teman-teman guru lain juga yang terlibat dalam kegiatan guru penggerak. Ada Ibu An, oke silakan. Terima kasih. Kalau kita memang kontrol dulu terhadap siswa, kalau di sekolah dulu terhadap siswa, saran kalau bisa ada kerjasama antara guru dengan orang tua, biar ada pendampingan antara anak di rumah dan guru di sekolah, supaya ada kerjasama. Ketika anak dia buat sesuatu di sekolah, mungkin karena emosi, memang gurunya terlalu kontrol, tapi ini karena kadang juga anak itu dia emosi, bisa ini dengan orang tua supaya buat pendampingan, supaya ketika dalam mengontrol anak itu bisa sejalan, supaya anak di sekolah juga ada guru, di rumah juga ada orang tua. Fungsi kontrol Ya. orang. Kemudian tentang tadi tentang temannya, penyelesaian masalah teman, guru sebagai teman. Tapi terkadang juga guru sebagai teman, siswa itu datang, segala sesuatu datang untuk guru selalu top. Berarti saya akan bawa buat anak itu dia tidak mandiri. Dia tidak mandiri, sehingga sesuatu datang pertolongan guru, sesuatu datang dia tidak berusaha untuk memecahkan masalah yang dia ini. Tapi boleh guru jadi teman, tapi bagaimana dia datang dari situ guru kasih solusi untuk dia bisa menyelesaikan masalah. Iya, makasih Bu An. Masukan yang pertama terkait penyerapan budaya positif ini, saya setuju dengan Ibu An. Orang tua tidak mungkin dilepas pisahkan. Fungsi kontrol sangat penting. Memang ada sempat, misalnya kami dalam elaborasi ada guru yang menyampaikan, Ibu, kepada Ibu instruktur,
bagaimana kalau ada siswa yang sudah ditangani secara segitiga restitusi tapi tidak memperoleh solusi. Lalu Ibu Instruktur menyampaikan, kalau sampai pada tahap begitu, maka sudah masuk pada tahapan yang mempunyai keahlian atau tidak, misalnya pada guru bimbingan konseling atau BPBK. Kalau misalnya sampai di BPBK belum bisa terselesaikan, maka kita sudah masuk naiknya sampai tenaga ahlinya psikolog. Kalau sampai misalnya tidak lagi, berarti kita mulai fungsi kontrol, kita mulai turun melakukan observasi dan berhubungan khusus langsung dengan dia punya orang tua. Itu sudah berhubungan dengan dia punya kondisi kepribadian dan karakternya. Jadi memang Bapak Ibu, semua hal ini kita pelan-pelan tidak sepenuhnya mengubah, kita hanya kita mulai memposisikan tindakan mana yang lebih tepat dan lebih bijak. Oke, terima kasih Ibu An, Bapak Nurdin, Bapak Lau. Bapak Lau boleh? Ayo. Terakhir dari Bapak Lau. Oke, terima kasih. Yang pertama, setiap orang diciptakan oleh Tuhan itu dianugerahkan sesuatu kehendak bebas. Dia bebas menentukan siapa yang dia cintai, dia bebas menentukan apa yang menjadi kebutuhannya, dan dia bebas menentukan respon dia untuk meresponi apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga terkadang respon dia dalam menentukan pilihan berdasarkan kehendak bebas itu ada yang sifatnya ke arah yang negatif dan ada yang sifatnya ke arah positif. Nah, sehingga setiap orang itu dia membutuhkan kontribusi orang lain. Apa yang kita capai hari ini terlepas daripada kontribusi orang lain. Kalau hari ini saya jadi guru, itu tidak terlepas daripada kontribusi seorang guru sebelumnya yang pernah mendidik saya. Sehingga untuk kita mencapai satu tujuan, kita butuhkan dorongan, motivasi dari orang lain. Oke, penguatan dari Bapak Lau mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, saya berikan aplaus kepada Bapak Ibu sudah mendengar saya. Semoga kedepannya materi ini tidak hanya untuk saya, tetapi apa yang saya terima bisa saya sebarkan, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini, saya mengajak kita semua, kita menutup dengan penuh syukur, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di kegiatan berikutnya.